Wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aminah bintu Wahb ibni Abdi Manafid bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah ila akhiri ma taqaddam. Oke. Jadi inilah nasab baginda Rasulullah. Kitab lainnya, inilah nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok as-sayyidul kamil, ya, sayyid, penghulu, sang pemimpin yang sempurna, ya. Al-Insanul Kamil. Ada buku bagus namanya Insanul Kamil, tapi yang karya Sayyid Muhammad. Jangan insan kamil yang lain. Ada juga Insan Kamil karya Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Iji. Itu bermasalah. Itu yang dipakai sama sebagian orang, ya. Kitabnya juga memang cukup bermasalah, dibaca pula sama yang bermasalah, makin bermasalah. yang sempat saya singgung kemarin, bahwa ajaran menafsirkan firman Allah qul huwallahu ahad bahwa Muhammad itu Allah. Nah, bukan, ya. Bukan itu. Jadi Insan Kamil karya tulisan Sayyidi As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, ulama besar kita di Mekah dulu, almarhum sudah meninggal dunia. Ada buku beliau Al-Insanul Kamil, ya, tentang sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah sudah diterjemahkan buku. Oke, As-Sayyidul Kamil, Al-Fatihul Khatam atau Al-Khatib, sebagai sang pembuka juga penutup. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada selawat yang ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya, jadi Rasul itu Fatih, pembuka. Pembuka kenabian itu Rasulullah. Penutupnya juga beliau. Pembukanya di alam malakut itu beliau. Penutupnya di alam syahadah juga beliau. Rasul ditanya, mata kunta nabiyan. Ada hadis riwayat Imam Baihaqi. Rasul ditanya, kapan baginda sebenarnya diangkat sebagai nabi? Beliau bilang, kuntu nabiyan wal adam wa adamu munjadilun fit turab. Aku sudah jadi nabi saat Adam masih lagi di permak dari tanah. Itu kenapa ulama kita menyebut Nabi itu Al-Fatih, pembuka. Jadi di alam sebelum alam ini Rasul itu pembuka dari segala-galanya. Dan itu juga falsafat, ya, dari istilah oleh sebagian ulama nur baginda Muhammad, bahwa itulah makhluk yang pertama Allah ciptakan. Jadi kalau begitu beliau pembukanya, Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, penutup dari yang sudah-sudah sebelumnya. Jadi pembukanya di alam malakut dan penutupnya di alam syahadah. Itulah baginda Rasulullah, Al-Fatih wal khatim atau wal khatam. Muhammad ibnu Abdullah. Ya, bagaimana kita maklumi nama beliau Muhammad, isim maf'ul dari kata hammada yuhammidu, artinya sosok yang sangat-sangat dipuji, kan itu. Itu bedanya hamidah sama hammada, ya kan? Hammada itu lil kasrah, ya kan, mubalaghah. Nah, kalau hamidah memuji, tapi kalau hamada sangat banyak memuji. Rasulullah itu Muhammad. Nah, beda dengan Mahmud. Mahmud isim maf'ul dari kata hamida, yahmadu, mahmud. Kalau ini hammada yuhammidu, Muhammad isim maf'ulnya, sosok yang sangat-sangat terpuji, ya.
Ada pendapat yang menamakannya adalah datu anda baginda Rasulullah, Sayyiduna Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan Sayyidatuna Aminah, ibu baginda Rasul yang menamakannya. Wallah. Intinya nama ini nama yang kali pertama ya disandang oleh beliau. Belum ada penamaan orang sebelumnya dengan sebutan Muhammad. Baginda Rasul yang pertama menyandang sebutan kata Muhammad. Begitu katanya ya. Dan memang sosok yang sangat-sangat terpuji ya, dunia akhirat. Ibnu Abdillah, putra daripada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya ya. Anak Hashim, putra Abdul Manaf, dari Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, wa Adnan, sementara Adnan ini ya itu jelas nasabnya, garis keturunannya kepada Sayyiduna Ismail alaihissalam. Nah, jadi Adnan ini sosok yang memang sudah masyhur di kalangan para sejarawan bahwa beliau termasuk keturunannya baginda Ismail. Ya, jadi sudah jelas itu. Ahli nasab, sejarawan semuanya tahu bahwa Adnan itu punya hubungan dengan baginda Ismail alaihissalam, yaitu putra baginda Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi nasab baginda Rasul jelas sampai ke akar-akarnya. Ya. Sampai ke baginda Ibrahim alaihissalam. Itu kenapa Rasul menyebut wa millati abina, wa millati abi Ibrahim, ya, agama keyakinan orang tuaku ayahandaku Ibrahim. Memang ayahnya, ayah leluhur, garisan ya, garis keturunan sampai kepada leluhur beliau Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Yang nasab terjaga dengan baik, ya kan? Kita atuk ketujuh pun tak siapa, tak tahu lagi ya kan. Bapak kenal atuk ketujuh? Nah, ayah bapak, atuk bapak, ayah atuk, kakek atuk kenal. Gimana kalau kakeknya atuk? Gimana? Onyang, Onyang masih kenal. Ayah Onyang, kakek Onyang, kakeknya Onyang, tak tahu lagi. Tak siapa tak tahu. Tak apa pun korjonya kan. Tak kojo tak kojonya ini. Ya kan? Nah, lihat ini. Ustaz izin. Fadhal. Wajahidu billahi haqqa jihadihi wa tabakum wa ma ja'ala 'alaikum Fid dini min haraj. Harajim millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Kalau dipahamkan berarti yang beri nama itu huwa sammakumul muslimin, dikembalikan ke domain yang dekat. Ibrahim beri nama itu Allah. Huwa sammakumul muslimin millata abikum Ibrahim. Dikembali kepada Allah. Iya. Huwa sammakumul muslimin. Dia yang menamakan engkau sebagai orang-orang yang berserah diri kepadanya. Mungkin juga artinya bisa saja itu dikembalikan kepada baginda Ibrahim. Artinya baginda Ibrahim juga menyebut bahwa siapa saja pengikut beliau dan semua ya yang mengikuti jejak beliau, karena pengikut baginda Rasulullah kan pengikut baginda Ibrahim. Rasulullah millata abikum Ibrahim, ya kan, berarti kan sama, milah yang sama, keyakinan yang sama, agama yang sama, sama-sama agama yang berpasrah diri kepada Allah Ta'ala. Islam al-khudu' wal-inqiyad wal-istislam zahiran wa batinan, kan begitu. Jadi andai kata dimarjakkan domirnya kepada baginda Ibrahim juga nggak salah. Baginda Ibrahim menyebut bahwasanya kita ini orang yang pasrah kepada Allah, karena itu memang milahnya beliau. Atau memang Allah langsung, Allah menamakan kita muslim. Allah nggak beri kita nama yang lain. Allah namakan kita muslim. Huwa sammakumul muslim. Itu sebutan bagi kita.
Siapa kita? Muslim. Kita bukan siapa-siapa. Kita adalah orang yang berserah kepada Allah Ta'ala, taat dan patuh. Itu. Kalau dikaitkan itu kan dari kalau itu anak awal. Wa ana awalul muslim. Berkata Nabi Muhammad. Iya. Wa ana awalul muslimin. Ya. Itu pernyataan baginda Ibrahim. Iya. Ya. Baginda Ibrahim menyatakan karena Allah menamakan beliau dan semua yang mengikutinya, bahkan juga sebelum-sebelumnya juga, ya kan? Gini, apakah sebutan muslim itu tersematkan hanya kepada generasi setelah baginda Ibrahim? Apa sebutan untuk Nabi Nuh alaihissalam dan pengikut? Muslim juga, ya kan? Iya, sama juga kan? Muslim juga, ya kan? Dan sebutan kepada semua, karena muslim itu adalah sebutan tentang keyakinan pasrah, taat, berserahnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Agama yang satu. Innad dina indallahil Islam. Jadi kalau agama di sisi Allah cuma Islam, berarti semua agama Nabi Rasul ya Islam. Di mana pelakunya semuanya muslim, ya kan? Islam agamanya, muslim penganut agama itu. Berarti kalau begitu dari zaman Nabi Adam sampai kiamat semuanya yang merasakan Islam sebagai keyakinan agamanya berarti semuanya muslim yang pasrah berserah kepada Allah Ta'ala, tunduk tanda. Nah, jadi penamaan itu Allah yang berikan bahwa kita adalah orang yang pasrah kepadanya karena kita agama kita Islam, itu agama yang pasrah. Muslim sosok-sosok pribadi yang pasrah kepada Allah Ta'ala. Gitu. Jadi dari Allah memang langsung oleh kalau memang seluruh itu bagi bapak sudah Islam. Nabi mengatakan tadi kan wa ana awwalul muslimin. Awal itu yang pertama Islam. Gini, makna awal Islam itu artinya bukan Nabi Ibrahim bukan yang pertama kali muslim. Maksudnya gini, ketika Allah perintahkan kepada beliau untuk beriman kepadanya, menerima risalahnya, beliaulah yang pertama sekali menerima itu, menyatakan itu. Nah, itu maksudnya. Artinya beliau yang bersegera untuk menyatakan keislaman dirinya kepada Allah. Nah, itu dia itu mengikrarkan itu. Dan memang di masa baginda Ibrahim siapa lagi yang muslim kalau bukan beliau? Di masa baginda Ibrahim siapa yang muslim lagi kepada Allah? Kan cuma beliau yang Islam, ya kan? Cuma beliau yang Islam. Sehingga beliau sebut ketika ditanya juga tentang istrinya, siapa kau ini? Ini ukhti katanya kan. Maksudnya ukhti fil Islam, bukan ukhti syaqiqah. Itu ukhti fil Islam, saudaraku se-Islam. Nah, jadi awal muslimin di situ bukan berarti bahwasanya sebelum baginda Ibrahim, baginda Nuh, baginda Idris, baginda Adam dan semua umatnya. Jadi kira-kira artinya lah kalau andai katalah label muslim itu yang menyandang kali pertama baginda Ibrahim dengan ungkapan wa ana awwalul muslimin, kan begitu. Nah, misal, jadi apa sebutan untuk baginda Adam dan seterusnya sampai generasi baginda Ibrahim? Siapa mereka? Sementara agama mereka agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Satu-satunya agama di sisi Allah adalah Islam. Berarti agama Nabi Adam juga itu, kan begitu. Nah, sebutan Islam itu saja mungkin. Sebutan Islam itu yang di masa baginda Rasulullah karena bahasa. Misalnya gini, apa sebutan agama Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ibrahim dan sebagainya? Bahasa mereka lah. Tapi kandungan maknanya itu adalah keyakinan agama yang pasrah berserah kepada Allah. Islam itu kan bahasa Arab. Islam kan bahasa Arab.
Nah Ibrahim bahasanya kan bahasa Ibrani, iya kan? Jadi kalau sudah dipahamkan, pada hakikatnya makna dari Islam itu sudah diaplikasikan oleh Nabi dan Rasul. Betul, Nabi betul. Tapi penamaan itu karena memang mewujudkan dalam ucapan langsung wa ana, awal ikrarnya itu diawali oleh Nabi Ibrahim. Pada prakteknya Islam itu sudah iyalah. Bahkan penamaannya. Jadi gini saja. Islam itu kan bahasa Arab. Jadi sebutan keyakinan dan agama yang sama di masa Nabi Adam itu juga maknanya. Misalkan katakanlah wallah alam misalkan nabi-nabi sebelumnya dengan bahasa mereka misalkan gini. Misalkan batu misalkan. Batu itu artinya pasrah. Nah, maka agama Nabi itu agama batu gitu. Yang makna konotasinya adalah pasrah, berserah. Islam lah gitu. Kalau bahasa Arab Islam dia. Dikatakan lafzul musyarak. Gitu. Misalkan gini, bahasa gini, apa agama kalian? Pasrah agama kami. Pasrah itu kalau terjemahkan bahasa Arab Islam. Nah itu dia. Itulah lebih kurang. Ya. Jadi Nabi Ibrahim bilang, akulah yang kali pertama, kan begitu. Maksudnya ketika datang perintah Allah untuk pasrahkan, akulah yang kali pertama memenuhi itu. Sama juga mungkin di kita sesuatu yang sudah berlaku sebelumnya, tapi di masa kita yang kali pertama. Kita nyebut akulah yang pertama di masaku maksudnya. Sama juga seperti begini. Itulah namanya ditakwilkan. Sama juga seperti begini. Faddaltukum 'alal 'alamin. Jangan lupa panggilannya. Allah bilang, aku lebihkan kalian dari seluruh alam. Kata Allah kepada siapa? Bani Israil. Itu kan? Faddaltukum 'alal 'alamin. Kata ulama apa? Iya, wa faddaltukum 'alamin fi dzalikal 'asr. Di masa itu ya. Di masa berikutnya mana bisa ada ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi makanya mesti disinkronkan ya. Ayat itu betul, enggak bertentangan dengan kenapa? Bahwa Bani Israel sebaik-baik dari semua makhluk yang ada di masanya. Di masa berikutnya lain lagi ceritanya. Karena ada ayat kuntum khairu ummatin yang mengungguli makna wa faddaltukum 'alal 'alamin. Nah itu dia. Jadi wa ana al-muslimin juga seperti itu. Di masa Nabi Ibrahim, dia yang pertama memperkenalkan makna pasrah kepada Allah dengan menerima dari Allah risalah ini, kan begitu. Ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim kontemplasi, membuat perbandingan, mana pula ini Tuhan, mana cocok ini Tuhan. Wala uhibbul afilin, ya kan? Falamma qala apa itu? Ketika melihat falamma ra'al qamara qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin, mana cocok nih Tuhan? Maksudnya falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afala ya rabbi ini bari'un mimma yusyrikun, ya kan? Jadi artinya kalau kita katakan baginda Ibrahim memang sempat mengalami masa itu ketika memang belum sampai hidayah kepada beliau, belum sampai Allah melimpahkan risalah. Ketika dilimpahkan, baru beliau wa ana awwalul muslimin, akulah yang pertama memenuhi seruan pasrah kepadanya dengan menerima agama ini dan risalah ini. Nah, itulah mungkin makna wa ana awwalul musliminnya itu. Sehingga enggak pas kalau andai kata dikatakan taklah yang sebelumnya tidak lebih dulu pasrah kepada Allah, ya, dengan diri mereka atas kebenaran, ya kan, keyakinan agama millahnya itu kan. Wallahu a'lam. Saya berpedoman kepada inad dinanya itu satu-satunya agama Islam. Berarti Nabi Adam juga sudah pasrah dalam meyakini agama dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah, mantap.
dari Ustadz Nuar tadi membuka majlis kita. Oke, jadi katanya tadi Adnan itu putra baginda Ismail dan dari keturunan. Bin waladi maksudnya bukan langsung, nggak mesti langsung. Kata-kata walad itu bisa keturunan. Bin waladi termasuk keturunan baginda Ismail. Itu udah dipastikan begitu. Macam saya ini, saya nggak tahu saya nasabnya tadi. Atau ketujuh kelima pun tak tahu saya. Saya nggak tahu saya nama ayah Onyang, nggak tahu saya. Atau siapa namanya? Mungkin pernah disebut ayah saya nama ayah Onyang, tapi saya lupa. Tapi kalau kakek Onyang saya nggak tahu lagi. Jadi intinya generasi ke atas, nasab 7 ke atas nggak tahu lagi. Nggak tahu siapa-siapa. Walaupun saya nggak tahu ini siapa nih, tapi saya yakin saya anak keturunan Pandebosi, Lubis. Karena saya Lubis, saya yakin. Nah, paham? Itu. Yakin. Itu yakin pasti. Walaupun saya tahu siapa ke-7, ke-8 generasi saya, tapi generasi saya ini akan sampai ke Pandebosi, Lubis. Karena saya Lubis. Itu. Itu. Yang katanya agamanya si Parbegu. Iya. Jadi atuk kita ke-8 ke-10 itu belum jelas agamanya. Agama nenek moyang di Nusantara nih lah, Parbegu. Nyembah kayu, nyembah batu, nyembah alam. Jadi nasab ini tak jelas nasab kita. Beda sama Ibrisik. Ibrisik jelas nasabnya. Gak ada yang rusak. Sampai ke Nabi Adam, gak rusak. Ya kan? Awak terus lemak peak. Tahu pun tidak, ya kan? Rizik, aku ke-36 katanya. Yang pertama Sayyidah Fatimah, bahwa aku keturunan Sayyidina Husain bin Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus kembali bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisham sampai Nabi Adam alaihissalam. Jelas. Awak entah siapa ya kan, entah playboy dulu atau awak ya kan, ngerjai orang-orang sekampung ya kan, mana tahu awak bekerja dia, iya kan dulu. Tak jelas. Siapa sebenarnya ayah Nabi Ibrahim? Ada yang bilang Azar itu penyembah. Ayah Nabi Ibrahim, kata ulama, kalau di kitab-kitab itu namanya Tarah. Ya. Kalau Azar itu sebutan paman beliau. Nah, kata ulama begitu. Kenapa? Karena Azar itu yang tidak ikut menerima ajaran Nabi Ibrahim, ya kan? Dia menyembah berhala, yang itu. Bahkan pembuatnya lagi katanya. Nah, sementara Nabi bersabda bahwasanya aku ini la azalu unqal min arham min asla bin zakiyah wa arhamin tahirat, atau kita lebih kurang begitulah hadisnya. Aku senantiasa berpindah-pindah dari sulbi yang suci dan rahim yang suci. Artinya apa itu? Maksudnya aku berpindah-pindah dari sulbi dan rahim yang mukmin. Nah, itu. Dan Rasulullah dari baginda Ibrahim alaihissalam. Masa datuk Nabi yang dari Nabi Ibrahim ayahnya orang kafir, masa tak beriman, menentang apa namanya, iman agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan, iya, tarah katanya. Ra sama kha, tarah. Kalau salah gitu, itu nama. Nanti kalau disebut orang kita, cara menjelaskan sesuatu. Qala Ibrahim li abihi Azar. Iya, enggak apa-apa. Macam tadi, wa millata abi Ibrahim. Jadi berkata Nabi kepada ayahnya. Iya. Abihi ayahnya. Iya, Jadi padahal itu bukan ayahnya. Bukan ayah kandung. Sebutan ayah abun itu bisa banyak ya.
Di Mendiling orang nyebut gurunya ayah. Semua jadi ayah dia. Di Mendiling sana, ya kan? Nah, Pakciknya bisa jadi. bisa pakcik. Abun itu bisa begitu maknanya. Seperti juga tadi bisa datuk. Jadi bukan mesti ayah kandung. Sama sebut wa millata abi Ibrahim. Kan bukan ayah, ayah Abdullah. Kenapa Ibrahim disebut ayah? Ya kan? Itu satu. Yang kedua alasannya, kan nggak boleh doai orang kafir, ya kan? Nggak boleh. Itu kan syariat dari turun temurun kan. Mendoakan orang kafir kan nggak ada. Maksudnya mendoakan urusan akhirat, ampunan, rahmat dan sebagainya. Nah, jadi sementara Nabi Ibrahim berdoa untuk ayahnya. Mana doanya? Ya, bukan itu tentang azar. Doa Nabi Ibrahim, Allahumma shalli ala Muhammad. Bukan. Alah, ini dia, tunggu ya. Firli waliman dakhala baitiya mu'minan. Cak sebelumnya. Firli wali walidayya. Dakhala baitiya mu'minan. Doa siapa itu? Doa Nabi Ibrahim kan? Bukan, itu Nabi Nuh. Enggak, yang Nabi Ibrahim apa doanya? Itu dia, Ibrahim. Astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya. Itu ucapan Nabi Ibrahim kepada Azar. Tapi ketika tahu bahwasanya Azar itu bukan yang dibolehkan didoakan, Nabi Ibrahim tidak mendoakannya. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Apa kalimatnya? Rabbi firli wali. Itu Nabi Nuh, salah saya, itu Nabi Nuh. Surah Nuh. Apa ya? Ini. Coba mungkin ini. Cak sambung. Ustaz Anwar nyambung. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ibrahim. Lihat. Duhai Tuhanku, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Ya. Nabi Ibrahim berdoa untuk kedua orang tuanya. Sementara Azar kafir, tidak beriman. Berarti Azar bukan orang tuanya. Karena kalau andai kata Azar orang tuanya, Nabi Ibrahim tidak akan mendoakannya. Nah, cocok? Nah, coba. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Duhai Tuhanku, ampuni aku, ampuni juga kedua orang tuaku. Kalau Azar tetap dengan keyakinannya menolak kebenaran Ibrahim, berarti Azar nggak layak didoakan karena bukan seiman. Tapi kenapa Nabi Ibrahim mendoakan kedua orang tuanya? Jawabannya, Azar bukan orang tua kandungnya. Kenapa disebut ayah? Biasa ayah disebut untuk paman. Nah itu dia. Nah, dipertugas lagi dengan hadis Nabi. Aku ni keturunan Ibrahim. Aku ni berpindah-pindah dari sulbi yang suci, rahim yang suci. Artinya apa? Mukmin yang punya rahim sama sulbinya. Berarti ayah Nabi Ibrahim juga orang beriman. Maka namanya bukan Azar, Taroh kata ulama tafsir. Wallahu a'lam. Gimana? Iya. Ya, Azar. Alihatan. Terus baca apa? Terus. Iyalah. Kalau memang dia dari terjemah. Iya.
tafsir adalah lain memang. Sebutkan di situ dan ingatlah waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, julukan dan nama aslinya adalah Tarikh. Jadi julukannya itu. Mungkin memang dua nama itu nama beliau. Tapi kata para ulama begini, anggapan ayah yang tidak menerima ajaran Ibrahim di sini ini bukan ayah kandung. Lihat apa kata bapak. Kan biasa kita nyebut bapak sama adik ayah, Pak. Nah, iya kan? Kan nggak apa-apa. Ya, bapak juga sebutkan adik ayah. Bapak nyebutkan. Pak kemana Pak? Ya kan? Bapak udah, bapak tua, ya kan? Gitu kan? Nggak masalah. Oke lah, mungkin sudah disebut dua-dua memang nama satu sosok kan gitu. Tapi yang saya baca juga seperti itu. Andai kata memang Taroh mungkin nama yang sama, nggak sebut aja. Kita nggak tahu nama ayah Nabi Ibrahim, nggak urusan sama namanya. Yang penting ayah Nabi Ibrahim tidak mungkin orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, itu nggak mungkin. Tapi kalau dikembalikan juga memang yang dalam surah An-Taubah memang sih betul. Maka Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tak boleh seorang nabi dan orang-orang beriman mendoakan orang yang musyrik. Memang boleh. Kerabat. Iya, tak boleh kan? Berarti kan sifatnya itu diulap sih itu kan. Iya. Umum. Iyalah. Berarti berlaku lah itu kan. Semua ajaran semua nabi lah itu. Tak boleh mendoakan orang musyrik walaupun ulil kurba, kerabat dekat seperti orang tua. Tapi kenapa jawabannya Nabi Ibrahim mendoakan orang tuanya? Wali-walidayya. Berarti orang tuanya muslim. Kan begitu? Kalau salah, mohon ampun kepada Allah, yang merujuk tafsir itu mungkin juga kitab tafsir dari semua maaf. Itu kan juga manusia, iya. Mungkin ada kekhilafan. Bisa saja. Atau memang versi-versi lain, itu lain pula versi tafsirnya kan begitu. Gitu pula pemahaman tafsirnya, ya kan? Nah, makanya kita ikut tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya kan? Apalagi kira-kira yang ada di situ komentar-komentar. Kalau Wahabi memang itulah. Ayah mak Nabi masuk neraka dibuatnya. Apalagi nama ayah Ibrahim ada masalah kali sama aku katanya. Wahabi. Ayah emak Nabi pun masuk neraka dibuatnya. Apalagi ayah Ibrahim, nggak ada urusan sama aku itu. Wahabi. Masya Allah. Iya kan? Kalau kita kan enggak. Kenapa ada hadis-hadis yang mengatakan Rasul itu manusia pilihan. Allah pilih tulang sulbi dan rahim terbaik di alam wujud ini untuk menerima nur beliau sampai ke alam wujud ini. Itu. La azalu unqal min aslabin tahirat wa arhamin zakiyah. Aku senantiasa berpindah-pindah dari sulbi yang suci ke rahim yang suci. Kata ulama, makna suci itu adalah mukmin, itu artinya bersih. Karena yang kotor itu kufur dan syirik. Itu paling kotor. Gak mungkin seperti itu. Itu makna suci itu adalah muslim. Nah itu. Itu tak tahu kita. Sebagian ulama bilang katanya keluarnya itu dari atas, dari perut, seperti orang sesar sekarang. Katanya begitu. Ya. Itu keluar cahaya. Begitu katanya. Ya, Allah alam. Andai kata normal pun, artinya tidak mengurangi keagungan baginda Rasulullah SAW. Cuma untuk memastikannya, ini kan peristiwa yang telah terjadi. Standarnya apa itu? Acuannya apa?
Acuannya adalah ini berita yang valid, informasi yang betul-betul benar. Riwayat lah. Adakah riwayat yang menjelaskan tentang itu? Bahwa Rasul itu memang keluar seperti sesar dari perut begitu. Penghormatan kepada beliau yang mungkin dianggap nggak layak kalau dari situ keluarnya. Tapi menurut ulama yang lain, dari situ pun nggak ada masalah kok. Yang memang manusia suci. Gimana? Sunatullah itu. Memang sunatullahnya begitu. Baginda Isa juga dari situ. Ya nggak ada masalah. Nggak mengurangi keagungan beliau. Kalaupun dari situ nggak masalah. Nanti kalau nggak begitu, nanti mohon maaf, saya minta maaf juga. Mohon maaf kepada baginda Rasul yang agung dan mulia. Waktu keluar sperma ayahanda Nabi dari mana? Itu juga kan, benda-benda itu juga kan. Ya kan, nggak ada hadis meludah kan, nggak ada. Ya kan, ya kan. Mohon maaf. Ya semua manusia kan jasadnya di sperma kan, jasadnya, ya kan. Dari mana pancaran sperma yang dititipkan di rahim Sayyidatuna Aminah? Apa dari ludah? Kan dari benda itu juga. Maksudnya, maaf saya dari kemaluan juga kan? Kan nggak apa-apa, nggak mengurangi kehormatan baginda Rasul itu sedikit pun, secuil pun tidak. Karena emang udah pilihan dia, ya kan? Hah? Hah? Yang dia biasa saja, biasa sah-sah saja, sebagaimana yang berlaku pada manusia secara umum. Macam Rasul sakit, ya kan? Rasul sedih, Rasul bahagia, ya kan? Rasul gembira, Rasul berduka, Rasul berkabung. Itu a'rad basyariyah yang berlaku kepada manusia. Karena memang jati diri Rasul itu manusia, walaupun bukan manusia biasa, tapi hal itu dianggap wajar dan normal. Ya, menikah, tak menikah, nah itu. Lapar, kenyang, itu normal. Tidak mengurangi keagungan dan kemuliaan mereka Rasul dan Nabi, khususnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada ungkapan ulama, tapi kalau riwayatnya ini kita nggak dapatkan riwayatnya. Ada ungkapan ulama, Rasul itu lahirnya katanya bukan dari situ tapi dari atasnya, maksudnya dari perut langsung. Ya kalau kita anggap sesar juga, istri kan begitu, ya kan? Biasa kan? Artinya juga biasa. Ada juga yang disesar, udah besar jadi maling juga dia. Yang dari situ keluar jadi orang soleh. Kita sekarang nih, yang disesarnya umatnya, habis hajab-hajaban umatnya. Itu yang sesar itu. Yang normal biasa keluar jadi orang alim, jadi wali, ya kan? Apa itu? Sampai jauh pandangan. Itulah itu. Tanya sampai jauh pandangan. Alhamdulillah, mantap pertanyaan, mantap. Oke. Jadi inilah nasab yang agung dan suci baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini semua nih, ini semuanya nih mukmin. Mereka mengikuti katanya sisa-sisa yang ada dari ajaran Nabi Ismail katanya begitu. Enggak pun begitu, semuanya ahlul fatrah. Yang mana keyakinan dan sebagainya itu selamat semua di akhirat. Ya kan? Oke. Jadi sampai kepada baginda Ismail, sampai kepada Adnan, ya kan begitu? Dan nasab Adnan ke baginda Ismail ma'ruf di kalangan sejarawan. Seperti tadi kami sama Bang Ansor lubis. Jadi kami lahirnya nggak kena Sution lah pula, mana pula kena Sution bikinnya, lubis juga lah bikinnya, lubis pertama. Walaupun kami tak kenal berapa banyak atuk kami ke sana tuh, tapi pastikan kami memang anak dia. Nah, gitulah dia. Pasti itu nggak salah lagi. Begitulah dari Adnan ke Ismail, itu maksudnya.
Nah, andai kata datanya pun belum teraba siapa dari anak Ismail, dipastikan ada memang keturunan Ismail alaihissalam. Oke. Nah, sementara nasab ibunda baginda Rasulullah, ya, wa ummuhu sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah ila akhir ma taqaddam. Jadi jumpanya sama nasab Nabi di Murrah. Nah, begitulah seterusnya selanjutnya. Oke. Dikilap, mohon maaf, dikilap jumpanya. Dikilap. Jadi gini maksudnya. Dikilap bertemulah nasab ayah dan ibu Nabi. Nah, itu dia. Hah? Iya, jadi sama misalnya gini. Atuk gini. Datuk ayah Nabi yang ke-8 itulah datuk ibunda Nabi yang ke-6 gitu maksudnya. Sedatuk juga ayah dan ibu Nabi gitu. Nah, tapi yang ke-6, yang ke-7 gitu. Pilihan lah. Apalagi ya kan. Ada pilihan Tuhan lah kan. Mustafa, Mujtaba ya kan. Mana pula memang sudah begitu maunya. Mana pula yang ece-ece ini, mana pula yang kaleng-kaleng Tuhan pilih. Sebagaimana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ruhaniyah baginda Rasul itu pilihan, maka jasadiahnya pun juga pilihan. Itu nak Rasul menyebut sulbi dan rahim yang suci, yang bersih, pilihan dari Allah Ta'ala, bukan sembarangan. Apa ada hadis Nabi? Coba tolong dilacak di Google coba. Aku ini ditempatkan Allah di yang terbaik. Itu. Yang terbaik. Apa hadisnya? Tidaklah di beberapa pilihan melainkan aku yang diterbaiknya, begitu. Abdurrahman hadis ini. Coba kita buka hadis. Gitu kalimatnya. Jadi begini misalkan, Nabi Adam kan punya anak. Siapa yang terbaik di anak itu, itulah yang mangku nur baginda Muhammad. Punya anak lagi, siapa yang terbaik di anak itu yang memangkunya. Punya anak lagi, sampai ke Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Ibrahim bukan punya banyak anak, yang terbaiknya Ibrahim dititipkan ke situ. Ibrahim punya banyak anak, yang mana yang terbaik? Ismail, dititipkan ke Ismail. Ismail punya anak yang terbaik. Sampailah nanti Hashim punya anak banyak, Abdul Muthalib yang terbaik. Abdul Muthalib punya banyak anak, Abu Lahab termasuk satu. Tapi Abdullah yang dipilih yang terbaik. Itu dia. Itu maknanya. Enggak saya hadis. Tak usahkan Rasul ya kan? Tuan saya bersilang pun pilihan. Banyak anaknya kan? Mesti semua anak mana semua dipilih. Iyalah kan gitu. Sampai sekarang cicitnya mungkin. Iyalah pilihan juga kan. Iyalah. Awak aja pun milih yang terbaik. Masa pilihan Tuhan tak terbaik? Jawaban lah itu. Ya kan? Ya kan? Awak aja pun bisa milih yang terbaik. Masa Tuhan tidak dengan pilihan terbaik buat makhluk terbaiknya? Mana pula. Maka saya katakan, ruhaniyah Rasul yang terbaik akan dititipkan di jasadiah yang terbaik. Ya. Wallahu a'lam. Itu kenapa sulbinya terbaik, rahimnya terbaik. Nanti kita tengok. Lupa saya hadisnya. Qabilah Arab kan banyak kan? Kan banyak ulah. Tapi qabilah yang terbaik Quraisy. Dititipkan Allah Taala. Itu dia. Itulah dia. Yang terbaik pokoknya. Ada yang enggak terbaik. Oke. Wa asma'uhu. Berikut tentang nama-nama baginda Rasulullah yang agung. Katsiratun, banyak kali nama baginda Rasul.
Itu kalau gini, kalau sesuatu itu banyak sebutannya, itu menunjukkan ketinggiannya, nilainya, plusnya. Itu begitu. Siapa yang paling banyak namanya? Tuhan lah, siapa lagi? Payah kali. Itu maka yang paling agung Tuhan, banyak namanya, tak terbatas. Payah kali, ya kan? Ya kan? Siapa yang ngimbangi banyaknya nama Tuhan? Coba siapa? Ya kan? Jokowi, siapa? Cuma Jokowi, cuma itu aja kan satu kan, lain-lain. Lalu kata ulama, saya baca juga dalam kitab Tauhid, hari kiamat punya nama lebih dari 200. Sebutan untuk kiamat lebih dari 200. Itu menunjukkan keagungan hari itu. Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, At-Tammah, apa lagi? Haqqah. Itu semua dia itu. Yaumul Qiyamah, Yaumul Nashr, Yaumul Ba'ats, Yaumul Jaza, Yaumul Furqan. Semua nama dia. Yaumuddin, Yaumul Nadam, semua itu. Itu sampai 200. Ambil bebuih mulut hitungnya. Itu semua untuk sebutan satu. Berarti satu itu agung luar biasa, tinggi, terhormat. Nah, itu dia. Begitu juga lah baginda Rasul punya nama begitu banyak. Tapi nama yang paling luar biasa, sifat ya. Sifat sekaligus ya bisa disebut juga lah nama. Sifatnya. Ya. Sifat Rasul yang luar biasa itu apa? Raufun Rahimun. Disematkan kepada Allah dua sebutan sifatnya juga untuk Rasulullah. Bil mu'minina raufun rahim. Ya. Allah sematkan sebutan sifat namanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Itu kenapa Rasul itu rahmatnya luar biasa sama manusia, mau makhluk. Oke, banyak sekali minha di antaranya Muhammad, ini yang paling populer. Wa Ahmad, juga Ahmad. Wal Mahi, Mahi yang menghapuskan beban penderitaan dan semuanya. Wal Hashir yang menghimpun, karena semua makhluk terhimpun di bawah beliau. Di padang mahsyar nanti beliaulah yang menghimpun semuanya. Nabiur Rahmah, itu juga sebutan baginda Rasulullah. Nabi Rahmat, ya Allah, Nabi Rahmat sebutannya. Padahal Nabi yang lain juga bawa rahmat untuk umat, tapi sebutan itu untuk beliau, bukan untuk yang lain. Nabiur Rahmah, yang Allah menyebut tentang kehadirannya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana? Nabiut Taubah, lihat. Nabi Taubat. Rasul Malahim, Malhamah. Apa ini? Malhamah itu seperti peperangan kalau saya tidak salah. Coba lihat Malhamah. Malahim ini jamaknya. Kecak ketik ya. Ada Pak enggak bawa? Malhamah. Maknanya malhamah. Ini malahim jamaknya. Siqa muntahal jumu'. Dapat? Tengok di kamus Ma'ani, Mu'jam Ma'ani. Ada? Apa? Baca terjemahan. Malhamah. Itu kan jamaknya malahim, tempat apa? Penyembelihan. Terus tempat potong hewan ya. Potong tempat jaga ya. Maksudnya Rasul yang yang memerangi semua bentuk kejahatan dan keburukan. Itu.
Di malam itu pembantaian kan gitu. Membantai semua yang buruk-buruk itu. Apa ya di antaranya? Bahasa Arab? Iya. Bahasa Arab. Ya, mujama'ani. Malhamat, malahim, malhamah, al-harbus syadidah kan perang. Peperangan al-harbus syadidah tuh. Peperangan yang keras, peperangan yang berat. Jadi Rasul peperangan. Kenapa? Rasul mengemban amanah perang yang luar biasa, perang Ahzab, ya, perang Hunain, perang Badar. Nah, itu. Jadi bukan Rasul mengkek-mengkek, enggak. Rasul malahim ini. Rasul yang terlibat dalam begitu banyak peperangan, ratusan bahkan ghazawat sama peperangan yang Rasul enggak sertai. Oke, itu maknanya. Ya, jadi Rasul bukan Rasul ecek-ecek, bukan Rasul mengkek-mengkek, bukan. Rasul artinya yang berjuang, bermujahadah, terlibat dengan sekian banyak peperangan yang beliau alami sendiri langsung, terdepan lagi bahkan beliau. Wal khatam, sang penutup. Wal fatih, sang pembuka. Toha, Yasin, juga nama Nabi. Toha, Yasin. Tapi saya nggak tahu ini riwayatnya ada nggak ini Toha sama Yasin ini. Ini ijtihad ulama Toha sama Yasin ini sebagai sebutan nama Nabi. Kenapa? Karena merujuk kepada ayat. Ayatnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nah itu karena itu. Jadi Yasin sekarang nama, wahai Yasin, demi Quran, ya? Wal Quran, demi Quran yang bijaksana, sesungguhnya Anda wahai Yasin. Nah itu. Jadi Yasin itu panggilan nama beliau itu. Begitu ijtihad ulama. Kalau nasnya saya nggak tahu, Rasul ada menyebut aku ni Yasin itu kan. Aku ni Toha. Toha juga gitu. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Hai. Wah, jadi saya katakan Toha itu panggilan. Wahai Toha, tidaklah kami turunkan Quran agar kau celaka dengan itu. Itu. Jadi ijtihad ulama bahwa itu adalah panggilan seruan kepada beliau sebelum menyampaikan ayat-ayat berikutnya. Mana? Hah? Yai? Hah? Apa itu? Yang mana tadi nih? Yang tadi juga? Toha maknanya ta'wil, fi ta'wil qaulihi ta'ala Toha. Qala Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ikhtalafa ahlu ta'wil fi ta'wil qaulihi Toha. Faqala ba'dhum ma'nahu ya rajul. Kan ya rajul. Wahai seorang lelaki. Itu maknanya. Karena dia manggil Toha ma anzalna alaika, kan itu. Allah. Ya rajul maknanya katanya. Ya rajul, ya rajul. Ya katakanlah Toha itu langsung saja nama Rasulullah, ya kan? Nama beliau. Allah. Ya, ulama begitu mengatakannya. Mari kita baca dalam syair-syair kan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bi salatullah salamullah ala Toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Berarti emang nama beliau. Itulah yang kita amalkan dan baca dalam selawat badar kita. Wa an ibni Abbasin wa an Sayyidina Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isminya dari baginda Abdullah bin Abbas. Nah gini, terkadang nama sahabat Nabi itu walaupun satu orang dia, sahabat itu satu orang, tapi nanti di belakangnya radhiyallahu anhuma sama anhu. Apa bedanya? Kalau anhu itu dianya saja yang beriman. Kalau anhuma ayahnya juga beriman. Nah itu dia. Nah, itu kenapa di sini anhuma? Kenapa? Karena Sayyiduna Abdullah bin Abbas yang juga beriman, sahabat Nabi, bahkan pakcik Nabi kandung. Jadi kalau nyebut Sayyidina Allah bin Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma nyebutnya. Tapi kalau Sayyidina Umarnya, Sayyidina Umar
Radhiyallahu anhu, jangan anhuma pula, karena ayahnya Khattab tidak beriman, mati sebelum Nabi diutus. Nah, itu apa namanya, sederhananya kenapa disebut anhuma, kenapa anhu. Kalau anhuma berarti dia dan ayahnya sama-sama beriman. Tapi kalau anhu, dia saja yang beriman, ayahnya tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, ismi fil Quran Muhammad, wa fil Injil Ahmad, wa fil Taurah Uhid. Nah. Ya. Wa innama summitu uhidan li anni uhidu ummati an-nari jahannam. Wah, itu dia. Namaku tertuang dalam Al-Quran dengan sebutan Muhammad. Sementara dalam Injil Ahmad, itu kenapa itu yang disebut Nabi Isa, ya kan? Apa ayatnya apa? Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqun lima ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kenapa? Karena memang santer di Injil sebutannya Ahmad yang sangat terpuji. Sementara Quran Muhammadur Rasulullah, ya kan? Walladzina ma'ahu asyidda'al kufaru hama'u bainahum. Di dalam kitab Taurat Uhid nama Nabi. Uhid. Kenapa disebut Uhid? Wa innama sumitu uhidan. Sesungguhnya aku dinamakan Uhid dikarenakan aku uhidu ummati an-nari jahannam. Karena aku memalingkan umatku dari neraka jahannam. Itu makna Uhid. Dari kata ahada yuhidu. Maknanya memalingkan, menyelamatkan dari neraka. Nah, Allahu a'lam. Wah, ini maulid lah kita nih. Mukhtasar siratihi, ringkasan hidup sejarah Nabi. Maulid lah nih, pakai gendang ya. Akad kari, baru maulid. Iya, baru pas maulid. Kalau ayam belum maulid lagi itu, setengah maulid masih. Oke, kanat wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal Itsnain amal fil fi syahri Rabiul Awal qila li thamanin khalat minhu wa qila li 12 wa alaihil amal. Walida mahtuman wa qila khatanahu jadduhu yawma sabihi wa ardathu Thuwaibah al-Aslamiyah jariyatu Abi Lahab ba'dama arda'athu ummuhu nahwa 3 ayamin thumma ardathu Halimah as-Sa'diyah wa akmalat radha'ahu wa syaqqa sadruhu syarif fi sanati tsalitsah aw ar-rabi'ah min maulidihi wa fi sanati sadisah kanat wafatu ummihi fa kafilahu jadduhu Abdul Muttalib thumma Abu Thalib. Kelahiran beliau itu di Mekah hari Senin lahirnya. Nah, kalau tepatnya kata ulama para sejarawan itu dia bukan hari Senin, malam Senin, menjelang fajar hari Senin. Tahun gajah pada bulan Rabiul Awal. Qila, ini dia. Satu pendapat dikatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Pendapat yang lain mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Dan inilah yang menjadi amalan umat. 12 Rabiul Awal diperingati biasanya. Kalau ingin memperingati pas kelahirannya orang-orang biasanya tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ada kitab saya baca, kata mereka tepatnya bukan tanggal 12, tanggal 9 Rabiul Awal. Sebagian dalam kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiqul Makhtum.
tentang sejarah Nabi. Di kitab itu beliau mengatakan Nabi lahir tanggal 9 Rabiul Awal, bukan tanggal 12. Wallah alam, ya, nggak masalah lah. Orang kita maulidnya arba'in kok, 40 hari 40 malam kita maulidkan. Manapun dia dapat lah itu. Itu kenapa dibuat 40? Itu dalilnya 40 bilang sama Wahabi. Banyak yang muncung kalian. Nah, Nabi khilaf ulama lahirnya. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 9, ada yang bilang payah-payah 40 malam kayak beringati habis cerita. Ya kan? Tapi kalau dalam hukum ya. Qila itu biasanya tak kuat ya kan? Iya. Dua-dua kila. Oh sama. Sama. Yang 12 kila juga wakila lisnatai asyrata. Dua-dua kila. Dua-dua kila. Jadi gini kata ulama kita, gini. Yang pasti Nabi Muhammad lahirnya hari Senin, itu pasti. Kenapa? Ada hadis. Dah. Nabi ditanya, "Kenapa puasa hari Senin?" "Dzalikal yaumu wulidtu fihi." Berarti itu jelas. "Wa unzila alayya." Itu hadisnya, jelas. Kemudian yang pasti juga beliau lahirnya tahun gajah. Itu santer di mana-mana. Enggak salah lagi itu. Dah. Yang pasti juga jumhur ulama bulan Rabiul Awal. Dah, pasti juga itu. Dah. Yang khilaf ulama tanggalnya. Itu khilaf. Tahunnya pasti tahun gajah. Tahun Hijriah belum ada. Tahun Masehi 571. Ya, 21 April itu ini. Jadi gini. Iya. Begini. Katanya begini. Sebenarnya tahun Masehi itulah yang jadi acuan. Sebenarnya. Bukan dulunya awalnya. Bukan bulan Hijri, bukan bulan Hijriah. Bukan sebutan bulan Rabiul Awal. Jangan lupa, tahun Hijriah itu belakangan adanya. Di masa baginda Umar bin Khattab nggak ada. Nabi nggak kenal tahun Hijriah, zohirnya. Nah, di masa baginda Umar baru disusunlah penanggalan kalender Hijriah Islam. Jadi nggak ada tahun. Itu kenapa sebutan untuk semua peristiwa sebelum itu sebenarnya sebelum hijrah. Dan itu juga kenapa penetapan tahun Nabi itu melihat peristiwa yang paling besar fenomenal saat itu, di mana lahir beliau itu berdekatan dengan masa peristiwa tentara bergajah yang terjadinya di bulan Muharram. Kata ulama lebih kurang 52 hari. Lahirnya Rasulullah itu 52 hari setelah peristiwa tentara bergajah menyerang Mekah. Itulah. Kenapa? Terjadinya di bulan Muharram peristiwa itu, Rasulullah Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Itu kenapa disebut tahun gajah. Itu. Karena peristiwa itu terjadi di Muharram tahun itu. Karena peristiwa itu yang paling fenomenal dan populer, yang paling besar, disebutlah lahir tahun gajah, berketepatan dengan peristiwa itu. Nah, itu dia. Begitu sebutan tahun sebelum ada penanggalan. Macam orang-orang dulu lah, kapan lahirnya, Wak? Tahun waktu Belanda masuk ke kampung kita. Tak tahu tahun berapa. Ingatnya Belanda aja masuk kampung. Waktu gempa, itulah. Tak ada pula kalender orang tuh. Mana mau dibuat? Nah.
Itu. Jadi penanggalan itu ikut peristiwa yang paling terkenal di masa itu. Kenapa tahun gajah? Jadi tahunnya pasti, bulannya juga seperti itu, harinya juga tepat, cuma penanggalannya yang beda. Nah, kenapa tanggal 9 tadi? Imam Sofiur Rahman kok memastikan tanggal 9? Karena gini katanya, para peneliti, sejarawan yang mengupas ini mencocokkan ke tanggal Masehinya, jatuhnya itu tanggal 9 bukan tanggal 12. Jadi gini, kalau tanggal 12 setelah diteliti dengan ilmu hisab falak ke belakang, tanggal 12 itu hari Kamis, bukan hari Senin. Senin itu tanggal 9. Itu mereka menelitinya. Tapi kalau pernah Ustaz dipelajari kan, itu di syariah dulu, ilmu falak itu bisa mengetahui kita lahir tanggal. Betul, bisa. Ada Memang bisa. rumusnya. Betul. Betul. Memang itulah dia. Jadi katanya, kata Imam Mubarakfuri itu, Sofiur Rahman Mubarakfuri, diteliti oleh pakar-pakar ilmuwan falak di masa-masa itu. Termasuk ada ilmu falak besar di Mesir, mereka teliti, dicocokkan ke itunya, pasnya kata mereka tanggal 9 katanya. Bukan tanggal 12. Bukan, karena tanggal 12 jatuhnya hari Kamis. Oke, wallah alam, nggak ada masalah, no problem bagi kita, nggak ada masalah itu. Oke. Nah, cuma gini, kadung buku-buku sejarah besar bagian Rasul mengutipnya tanggal 12, itu dia. Sirah Ibnu Hisham, kemudian Sirah Ibnu Katsir, Bidayah wan Nihayah dan lain-lain sebagainya, banyak kadung menyebutkan tanggal 12. Ya udah nggak ada masalah, no problem. Nah, gini kan. Dulu peringatan Maulid Nabi dulunya di awal siapa pertama kali? Raja Mudzaffar Al-Kaukabri. Itu beliau yang pertama kali membuat acara gelar Maulid besar-besaran. Nah, di masa itu gelar Maulid bukan merujuk ke bulan Rabiul Awal, enggak, ke tahun Masehinya. Nah, itu peringatannya ke Masehinya, bukan ke Rabiul Awalnya, bukan ke bulan Hijriahnya. Begitu dulu kata, jadi masa itu peringatan Maulidnya mengacu kepada bulan Masehi, tahun Masehi. Oke, yang dianggap lebih akurat. Nah, wallahu a'lam. Hah? Kaitan dengan Masehi berarti kan memang zaman Rasulullah itu hijrah belum ada. Penanggalan Hijriah belum ada. Nah, iya. Penanggalan Masehi udah berlaku. Udah. Itu kaitannya kalau mengucapkan selamat Natal udah qad'i haram. Tak boleh. Tapi kalau misalnya mengucapkan selamat tahun baru Masehi, gimana kata hukumnya? Selamat tahun gini. Kalau untuk tahun barunya, ulama kita sebagian mengatakan nggak apa-apa. Sama seperti kita mengucapkan selamat tahun baru Cina, tahun baru Mesir, tahun baru Jawa, nggak apa-apa. Karena dia tidak ada lekatan lagi kepada kultus tentang apa yang dimaksud. Kalau Natal, selamat hari Natal, selamat hari lahirnya sosok yang akan dituhankan. Itu. Yesus Kristus lagi. Artinya Tuhan, selamat lahir titisan Tuhan yang kelak akan yang disalib sebagai penebus dosa bagi umat manusia. Itu mana Yesus Kristus. Apa itu Kristus? Salib, penyaliban. Itu. Masa pula itu akidah kita? Masa pula begitu? Tuhan bilang wa ma salabu wa ma qatalu walakin syubbiha lahum. Dan lagi mana pula kita bodoh mengucapkan itu? Masa kita ucapkan lain? Ada yang bilang begini, ada yang bilang sebagian tokoh, enggak apa-apa mengucapkan itu. Kan kita mengucapkan lahirnya Nabi Isa katanya. Itu katanya. Iya, kalau misalkan ucapan lahir Nabi Isa sebagai nabi yang diimani, atau mungkin memperingati langsung kelahiran Nabi Isa sebagai sosok nabi, ya enggak apa-apa. Kita buat maulid semuanya. Maulid 25 nabi kita buat. Maulid tiap bulan kita di masjid. Habis duit BKM terus.
Maulid Nabi Adam, Maulid Nabi Nuh, Maulid Nabi Idris, Maulid buat maulid semua 25 itu buat maulidnya. Maulid Nabi Isa yang terakhir sebelum maulid bagi Rasulullah Arba'in. Baru BKM-nya BKM Maulid Nabi. Bau BKM Maulid. Enggak rumah dulu nama masjidnya Maulid, Masjid Maulid buat situ. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau tahu memang lahir Nabi Ibrahim, kita buat peringatan Maulid Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu juga Nabi Isa. Masalahnya yang mereka peringati dan ucapan selamat bukan sosok manusia kenabiannya, tapi dengan keyakinan bahwa dia adalah Tuhan. Itu yang maka kita katakan keberatan lah kita. Mana pula dibenarkan, mana pula kita mau mengucapkannya. Itu dibalik kalimat Natal. Dan lagian diucapkan untuk bulan 12. Masa pula bodoh kali awak. Quran awak bilang lahirnya bukan di bulan 12. Lahirnya itu di musim panas. Perkiraan bulan 5, 6, 7 itu lahirnya. Mana pula diucapkan bodoh kali awak ucapkan bulan 12. Ya kan? Taklah sampai senaif itu selaku muslim, ya kan? Sehingga meninggalkan Qur'annya, ilmu-ilmu yang disebut Quran berkenaan sosok Nabi Isa, ya kan? Kan begitu, ya kan? Ketika saat kurma sedang masak-masaknya, lahirnya, mana pula kurma masak musim dingin, masak sendirilah kurma itu musim dingin. Bulan 12 itu salju bahkan, bulan 12 itu salju, di Bethlehem. Baitul Laham. Bethlehem itu bahasa Arab itu. Baitul Lahmin. Baitul Lahmin rumah daging. Rumah daging. Maknanya toko roti atau rumah rumah potong. Kamar potong. Kamar potong. Coba lagi. Baitul Lahmin Bethlehem. Oke. Kemudian apa tadi selesai? Nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sini dulu ya. Dah, sedikit lagi. Wa wulida makhtuman. Dilahirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah terkhitan. Wa qila khatanahu jadduhu yauma sabihi. Qila ada pendapat dikhitan oleh datuknya baginda Abdul Muttalib pada hari ke-7 kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa arda'athu Thuwaibah al-Aslamiyah, disusukan oleh Sayyidatuna Thuwaibah al-Aslamiyah jariyatu Abi Lahabin, budak sahaya Abu Lahab sebelumnya. Ba'dama arda'athu, setelah sempat disusukan oleh ibundanya Sayyidatuna Aminah nahwa thalath, selama 3 hari sebelumnya. Jadi disusukan 3 hari oleh Sayyidah Aminah, lalu disusukan sama Thuwaibah al-Aslamiyah. Siapa ini? Budak Abu Lahab, yang gara-gara memerdekakannya Abu Lahab bisa minum susu hari Senin. Saya hari Rabu. Nah itu, wah lengkap langsung. Kan itu dalam hadis ya, bahwasanya selamat Abu Lahab dari huru hara alam akhirat pada saat hari Senin. Kenapa? Karena sempat memerdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah hubban li Rasulillah saat itu. Tahu ceritanya kan? Tahu apa namanya? Syair yang digubah oleh Sayyidil Imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam lupa pula saya, ulama Syam, ulama Syria, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Abdurrahman, lupa saya. Kata beliau begini, saya cari indah kalimatnya. Idza kana hadza jaa dhammu, kerja. Bisa itu klik Arab, bisa klik Arab. Nah, coba tulis. Idza kana hadza jaa dhammuhu bi tabbat yada.
Wah, ada yang panen kita nih. Pertolong satu. Hah? Idza kana hadza jaa dhammuhu. Idza kana hadza jaa dhammuhu. Ada keluar langsung. Kalau keluar langsung klik. Ada? Belum ada, keluar. Jaa dhammuhu, dhammuhu bitabbat syada fil jahimi mukhallada. Enggak ada? Apa? Klik langsung, baca. Dimashqi, Al-Imam Abdurrahman Ad-Dimashqi. Ini syair beliau. Idza kana hadza jaa dhammuhu bitabbat yada fil jamim mukhallada ata annahu yaumal itsnain. Hah? Baca aja. Nih. Mana ini? Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat syada. Bukan watabbat nih, salah nih. Bitabbat syada fil jamim mukhallada ata annahu fi yaumil itsnin daiman yukhaffaf anhu surur lisurur bi ahmada. Fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini terjemahan. Jika orang seperti Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, ya, tertera dalam Quran pencelaan dirinya dengan kalimat celaka Abu Lahab, dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Dikatakan ketika setiap hari Senin senantiasa diringankan siksaan azabnya karena dia pernah bergembira kepada baginda Rasul satu kali. Kira-kira bagaimana dugaan Anda dan pandangan Anda dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya dia gembira dengan Rasulullah dan mati beriman kepada Allah Ta'ala? Mana kira-kira? Mana kira-kira? Ada satu orang kafir, mati kafir, dicela sama Quran, masih mendapatkan keringanan dari Allah Ta'ala karena pernah satu kali gembira dengan baginda Rasulullah. Bagaimana dengan seseorang yang sepanjang umurnya gembira dengan Rasulullah dan mati beriman kepada Allah? Gimana kira-kira dari Allah balasannya? Assalamualaikum, selesai. Kalau itu yang mengajarkan mulut Nabi bid'ah, bacok kepalanya. Nah, Allah alam. Ini dalil maulid. Ini dalil maulid yang paling luar biasa. Bahwa maulid itu luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Orang kafir saja pun bermanfaat seakan-akan karena senangnya dengan baginda Rasul. Bagaimana orang beriman kira-kira? Bacok terus. Apalagi ya kan, banyak kali tingkah kalian. Maksudnya bang, masuk live ini. Marah habis dunia. Nah. Oke, bismillah.